kita harus sedikit narik rem bukan untuk mundur, tapi untuk berjalan lagi nantinya gitu kan. Iya. Terus yang berikutnya silaturahim lah. Silaturahim. Karena ide itu kadang munculnya dari situ. Terus yang berikutnya saat lu punya ide, segeralah dieksekusi aja. Jangan berpikir nanti gimana kalau gagal dan segala macamnya. Lebih baik gagal tapi lu udah nyoba daripada hanya sekedar ide aja, tapi ya hanya sekedar ide dan nggak pernah lu realisasikan. Oke, ya siap. Berarti begitu ya konklusinya ya. Oke, thank you, bye. Aduh. Kalau kata saya Koji, online. Sobat cuan. Welcome to Cultural Wars. Waktunya memulai bisnis. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya. Di masa pandemi ini meeting online, ya kan? Lihat nikahan temen online, terus ya online terus lah. Walaupun online, tapi nggak dibales. Wah, boleh ya. Nah, pasti Sobat Cuan kangen banget kan sama kegiatan-kegiatan offline, ya. Lo kumpul sama temen-temen, ya nonton konser lah. Apalagi traveling. Buat orang-orang yang traveling di pandemi ini nih sebuah hal yang sangat menyiksa ya. Biasanya bulan ini udah di Jogja, bulan ini udah di Bali, bulan depan di Bali gitu kan. Tapi sekarang cuma bisa lihat Jogja dan Bali lewat Google Maps. Nah, di episode kali ini, episode ke-6, which is ini adalah episode terakhir di season pertama, mengenai bagaimana caranya bertahan dari segi bisnis di masa pandemi ini. Mungkin narasumber kali ini sangat menarik banget, luar biasa, karena kita akan ngebahas yang tadi gue udah ceritain. Narasumber kali ini, dia mainnya offline terus. Sampai ke Eropa, ya kan, Asia, semuanya didatengin. Daratan mana yang belum pernah diinjak? Wah, ya. Langsung aja, kesempatan kali ini di podcast CA Cultural Wars, kita berkesempatan kedatangan Kang Bagus. Yes. Yo. Kang Bagus. Siap. Ekotiva ya. Ekotiva ya. itu singkatannya? Ekowisata Kreatif Indonesia. Ekowisata Kreatif Indonesia. Tuh udah ada wisatanya ini ya Sobat Cuan ya. Berarti emang Kang Bagus ini demen berwisata. Ya. Nih pandemi nih ya. Oke. Pandemi pastinya salah satu sektor yang tergerus banget kalau menurut gue lihat ya Kang ya. Sangat. Ini di wisata, which is kegiatan offline ya kan. Nah dari Ekotiva sendiri nih ya, sebelum nanti kita ke pertanyaan-pertanyaan atau topik yang lebih mendalam. Biasanya si Ekotiva ini boleh diceritain gak sih awalnya tuh gimana dan ngapain aja? Oke, menarik ya sedikit, walaupun mungkin agak flashbacknya agak jauh. Gue dari 2008 itu memang kita fokus di tour operator. Tour operator atau tour organizer atau orang bilang tour and travel dan segala macamnya. 2008 kita fokus di domestik. 2013, 2014 kita coba mulai ke mancanegara. Walaupun saat itu hanya ASEAN, Asia dan sebagainya. 2017 kita mulai coba ke divisi lain, masih di core-nya tourism, tapi lebih ke konsultan perencana destinasi. Destinasi kawasan ataupun perencanaan program. Itu di 2019 ya. 2020 boom, kita dapat surprise yang luar biasa. surprise. Dan itu mungkin nggak pernah kita pikirin sebelumnya ya. Jadi memang perjalanannya tadi udah agak sedikit jelasin ya, secara umum dari si Ekotiva ini sampai akhirnya di 2020 harus tiba-tiba tarik rem secara mendadak gitu kan. Sangat mendadak ya. Nah, kalau dari hal tersebut, kira-kira sebenarnya nih ya, kalau kita berandai-andai tidak pandemi di 2020, apa yang sebenarnya udah dilakukan Ekotiva di tahun itu? Kita kayaknya bakal fokus di event custom, ya kan? Karena memang untuk ngegarap event-event retail itu ataupun produk-produk retail agak kesusahan kita itu. Mungkin sekarang kita udah jarang dari satu kota ke kota lain gitu kan. Kalau kita nggak pandemi, karena memang kontrak
yang sudah kita tanda tangani di 2019 untuk persiapan 2020 dan 2021 gagal semua kan. Oke. Tahun seperti itu. Kalau nggak pandemi kayaknya kita sedang di luar kota. Iya ya. Jadi mungkin kalau nggak pandemi nggak ngobrol nih sama Kang Bagus. Iya, karena Kang Bagus lagi "Hai, welcome to Bali" gitu ya. Atau daerah mana yang lagi diinjak ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika switching yang sangat luar biasa nih dari yang biasanya di luaran rumah, offline, sampai akhirnya ada hashtag di rumah aja. Ya. Iya kan, hashtag di rumah aja. Kalau ada orang yang keluar rumah dihujat banyak SJW gitu kan. Kenapa sih nggak diem di rumah aja gitu kan. Kalau lu banyak duitnya sih enak ya Sobat Cuan ya. Diem di rumah juga kekayaan 7 turunan. Tapi apa daya kita yang kekayaannya di turunan ke-8 jadi nggak dapet gitu. Siap. Iya nggak, kerja capek tipes yang kaya tetap Rafathar. Harusnya di switching ini nih dari offline ke online. Iya kan? Apa yang akhirnya timbul bahasanya timbul human instinct untuk tetap bertahan. Pasti untuk diri sendiri pertama, kedua kan untuk ya which is kayak bisnisnya. Betul. Nah, ini apa yang akhirnya di switch dari Ekotiva ini? Itu tadi gua bilang di awal bahwa Ekotiva ini memang spesialis di program-program custom. Yes. Artinya biasanya user minta goals-nya atau output-nya ini, lu bisa create nggak? Nah biasanya kita berjalan dari situ bisnisnya. Okay. Sampai memang 2019 dari tim ada yang coba mengusulkan terkait kita harus bikin produk yang retail, yang gampang untuk transaksi. Karena kalau kita custom, bidding sekarang transaksi bisa 4 bulan berikutnya kan dengan nyiapin ABCD. Nah ada masukan coba kita buat produk retail yang kira-kiranya transaksinya cepat. Jadi orang begitu lihat ringan langsung payment langsung kita jalan. Dan itu nggak bisa tereksekusi di 2019 karena memang tadi jadwal kita rapat untuk keluar. Akhirnya nggak kepikiran sama sekali untuk fokus di situ. Di 2020 setelah pandemi ya anjuran pemerintah kita stay di rumah karena prediksi kita Wuhan aja 3 bulan. Iya. Iya, gue termasuk orang yang patuh pada saat itu karena kita berharap tourism juga segera bangkit. Segera pulih. Masuk ke bulan ketiga kok gini-gini aja ya. Sampai akhirnya kita memutuskan kayaknya kita harus coba eksekusi yang retail itu. Oke. Akhirnya kita coba bikin produk retail yang mungkin dulu di produk custom kita skalanya besar. Besar tuh artinya jumlah packsnya banyak, bisa 100, 200, 300 bahkan lebih. Di retail kita coba harus mengakomodir keinginan wisatawan yang hanya 2 pack saja, 3 pack saja atau 5 pack bahkan hanya 10 pack saja gitu kan. Yang biasanya kita main gelondongan besar, kita harus bermain dengan hal-hal yang receh. Mau tidak mau karena tidak punya pilihan dengan kebijakan tadi, social distancing, harus ada jarak, tidak boleh berkerumun dan segala macamnya. Sehingga memang switching di 2020 menjadikan kita fokus pada rencana yang pernah kita pikirkan di 2019. Oke. Jadi yang harusnya rencana itu udah ada tapi belum diterlaksana karena jadwal padat. Betul. Akhirnya terlaksana karena keadaan. Betul. Iya. Berarti memang bahasanya dalam kata lain pada saat itu Tuhan mengizinkan kita untuk memakai rencana yang pernah ada ya. Akhirnya salah kita satunya itu ya. Ngambil positifnya, hikmahnya di situ. Kayaknya memang kita harus coba fokus di sini dan kita pun berharap setelah nanti mungkin nggak pandemi lagi, nggak tahu kapan ya. Harapannya retailnya tetap jalan. Yang customize-nya juga tetap jalan. Harapannya nanti seperti itu. Karena akhirnya punya sebuah switching yang pernah direncanakan terlaksana sekarang. Betul. Karena kalau yang ya bahasanya kalau yang untuk customnya itu memang sudah menjadi mainan lah ya, sudah menjadi makanan sehari-hari ya. Jadi sekarang lagi mencoba untuk terus menjalankan yang retail ya tersebut. Nah, tapi kalau dari Kang Bagus sendiri ya, di keadaan pandemi ini tetap harus berkegiatan offline. Akhirnya muncullah si retail tersebut. Apa sih yang menjadi ide awal? Oh, retail ini bisa dijual, tapi nanti itu kan tadinya gitu kan. Tapi nanti dulu nih karena jadwal padat. Akhirnya dikeluarkan sekarang yang akhirnya Kang Bagus nih berpikir bahwasanya ini tepat bisa si retail ini dengan keadaan yang mungkin sedang terjadi dan potensi yang ada di sekitar. Ya. Jadi karena basic gue
dulu di akademisi belajar di ekoturism ya. Memang ekoturism dengan tourism itu dua hal yang sangat berbeda. Main di tourism, kita bermain dengan mass tourism ataupun kelompok besar. Tapi di ekoturism, dari keilmuannya mungkin dari zaman dulu bahwa perjalanan yang dibatasi. Satu, kita harus konservatif, ada nilai edukasi dan bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat di situ. Oke. Nah ini yang menjadi titik poin kita bahwa memang untuk meng-create sebuah kegiatan ekoturism itu nggak gampang. Walaupun kegiatan ini soulnya kita lakukan di dalam kota yang sedang kita rancang. Jadi saat ada kebijakan social distancing, lalu ada pembatasan dan segala macamnya, ini sebetulnya menjadi program yang pas tadi dilaksanakan karena dulu waktu di 2008-2010 kita coba create produk ini. Ya memang gak laku juga Kang. Program-program yang misalkan walaupun bukan big heritage ya kita produk selainnya. Karena ya memang belum common. Ekoturism itu baru common di Eropa atau di negara-negara yang lebih maju dibandingkan di kita. Jadi kita jualan kok gak pernah laku. Akhirnya kita ngikutin keinginan pasar, mass tourism tadi. Nah saat kita dihadapkan dengan pandemi, dengan aturan-aturan ini, kayaknya ini mendukung nih dengan produk-produk yang pernah ada dalam soul ekoturismnya. Akhirnya kita buatlah produk-produk retail yang sekarang sedang running ini. Bike Heritage. Bike Heritage. Oke. BAIK. 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 Ya, Bike Heritage. Nah, awalnya mungkin ini tetap ada hubungannya ya, karena kan sekarang orang lagi gencar banget bersepeda. Iya, benar. Apakah itu menjadi salah satu idenya akhirnya dijadikanlah sebuah unit bisnis baru di bisnisnya si Kang Bagus ini gitu? Dibilang direncanakan tidak, karena memang awalnya gua dan tim kita iseng sepedahan gitu kan, dan akhirnya melihat beberapa situs yang ada di Kota Bogor, kok kayaknya ini nggak kerawat gitu ya. Sampai akhirnya kita ketemu sama kawan-kawan dari Bohis ya, Bogor Historia. Ternyata mereka punya data mining terkait peninggalan zaman kerajaan pada saat itu. Mereka mendalami hal itu. Sementara Ekotiva sendiri kita memang spesialis di create produknya. Bagaimana menjadikan sumber daya itu menjadi sebuah program yang menarik gitu kan. Kita kemas dengan populer, dengan mudah. Jadi orang kalau ngedengerin sejarah tebalnya sekian bosen juga. Tapi kalau kita kemas dengan menarik, dengan bahasa yang populer, itu akan menjadi daya tarik yang berbeda mungkin dengan yang lainnya. Dari situ titiknya Kang. Saat kita ketemu Bohis, akhirnya kita berkolaborasi. Data miningnya dari mereka, kita yang create programnya. Jadi disambunglah dengan program yang bersepeda tadi. Ya, kita melihat kenapa sepeda yang dipilih awalnya. Bogor sendiri ada beberapa situs yang kita kunjungi itu memang tidak support untuk parkir kendaraan, terutama mobil, apalagi bis gitu ya. Bis parkir satu macet pokoknya kan gitu. Akhirnya apa ya alternatifnya kalau kita nggak bisa menggunakan kendaraan transportasi roda 4 atau bahkan lebih. Kepikiran sepeda. Ternyata momennya pas banget sama orang-orang lagi hype banget, harga sepeda naik semua kan. Betul. Coba kita pakai sepeda. Satu, elevasinya tidak terlalu sulit, jadi naik turunnya juga gampang. Yang berikutnya ramah terhadap lingkungan karena kita nggak mengurangi tidak mengeluarkan emisi karbon. Yang berikutnya fun juga. Jadi selain lu olahraga, lu dapat sehat, lu juga dapat cerita terkait Kota Bogor. Ternyata menarik juga gitu kan. Nah, poin-poin itu yang kita kemas menjadi bike heritage tadi itu kan. Jadi kalau dibilang apakah ini direncanakan, sepertinya memang programnya soalnya udah ada, direncanakannya memang kayaknya ya kita udah dihubungkan aja mas semesta kayaknya begini. Iya gitu kan? benar. Akhirnya apa namanya dot-dot yang mungkin tadinya sudah tercipta bisa tersambung betul. Di pandemi justru gitu kan. Sepedahan social distancing. Betul. Gak bareng-bareng gitu, gak ngumpul jalannya. Karena gak mungkin lo bersepeda berkumpul gitu kayak semut ya. Tabrakan yang ada gitu kan. Itu udah masuk ke salah satu program juga. Betul. Terus sehat juga. Karena di pandemi ini memang disarankan untuk selalu sehat ya. Betul. Ketiga tetap bisa berwisata. Dan dapat heritage-nya tadi. Iya. Luar Story biasa. itu. Tepuk tangan dulu dong buat Bike Heritage. Namanya juga sudah Bike Heritage ya. Ini sebuah produk yang akhirnya muncul ya dari Ekotiva ya. Betul. Di masa pandemi ini. Ya. Nah, kalau mungkin bisa dikasih sebuah insight mengenai ide
dari produk tersebut nih Kang. Mungkin Sobat Cuan nih kan ada yang mungkin terpentok perihal, aduh pandemi, aku tidak punya keahlian misalnya gitu kan. Iya, aku kehilangan pekerjaan dan akhirnya bahasanya gini, setiap manusia kan pasti punya human instinct untuk bertahan. Ya, betul. Nah, apa sih stimulan yang paling mungkin terasa di Kang Bagus nih? Seorang yang biasa berada di offline harus switching ke online mungkin dan harus men-switching bisnisnya. Nah, apa sih stimulan yang lo rasain sendiri Kang? Sampai akhirnya lo menemukan sebuah ide ini, jadilah produk Back Heritage ini. Yang pertama begitu keadaannya seperti ini, ya mau nggak mau kita harus ikhlas dulu. Artinya satu ikhlas. Ya, artinya ya kita udah nggak bisa pungkirin ini udah kehendak, artinya dan semua juga terdampak. Itu dulu aja. Artinya minimal kita nenangin diri kita bahwa kita harus sedikit narik rem bukan untuk mundur, tapi untuk berjalan lagi nantinya gitu kan. Terus yang berikutnya silaturahim lah. Karena ide itu kadang munculnya dari situ. Kita ngobrol dengan satu sama lain. Gua nggak akan bisa munculin produk itu kalau di tim kita nggak pernah ngobrol. Silaturahim itu satu. Kedua, kita juga nggak pernah, mungkin kalau kita nggak pernah ngopi ketemu kawan-kawan dari Bohis ataupun dari yang lainnya, nggak muncul juga. Ide itu akan susah untuk kita create gitu kan. Terus yang berikutnya, saat lu punya ide, segeralah dieksekusi aja. Jangan berpikir nanti gimana kalau gagal dan segala macamnya. Lebih baik gagal tapi lu udah nyoba daripada hanya sekedar ide aja tapi ya hanya sekedar ide dan nggak pernah lu realisasikan. Itu malah jadi sayang sebetulnya. Kurang lebih seperti itu Kang. Nah, jadi itu juga salah satu hal yang harus bisa lo lakuin. Ketika punya ide, lakukan. Jangan dipendam aja karena nggak tahu hasilnya. Gagal, yang penting tahu dulu. Apa nih nanti baru kurangnya apa. Berhasil, tinggal di develop lagi, gitu kan. Sama kalau lu mau nembak cewek, gitu kan, jangan dipendem doang, gitu. Dipendem doang jadi jerawat, bray, gitu kan. Jadi jerawat, jangan. Kalau mau nembak cewek ya tembak aja dulu, ditolak, tahu hasilnya ditolak, ya kan ya. Diterima, ya udah tinggal dijaga tuh. Daripada ngambang Kang. Bener, ya bingung, gitu ya. Jadi salah satu hal yang memang harus lu perhatikan, walaupun keadaan berubah ya Kang ya, kita harus tetap bisa berpikir bagaimana caranya dari mungkin ya kita bilang zona nyamannya awal keluar dari zona nyaman, create zona nyaman baru gitu ya, dengan potensi-potensi yang memang ada. Sedikit dong Kang, boleh diceritain tentang program si Back Heritage ini supaya Sobat Cuan tuh oh iya ternyata Back Heritage tuh ini gitu. Back Heritage itu sebetulnya kita time traveling ya, artinya pernah ada cerita bahwa kota Bogor ini dulunya adalah tempat peninggalan kerajaan Pajajaran, yang dimana betul apa enggak sih gitu kan, sehingga kita membaca referensi dari para pakar sejarah bahwa ada titik-titik yang menunjukkan bahwa Bogor itu memang dulu tempatnya kerajaan Pajajaran. Sampai berikutnya di kita ini ada bikin 3 seri. Yang pertama adalah seri pada saat zaman kerajaan, yang setelahnya adalah seri pada saat zaman kolonial ataupun Belanda, yang berikutnya adalah Bogor sebagai kota riset. Jadi Back Heritage ini punya 3 program, 1, 2, 3 tadi yang kita sebutkan. Kegiatannya betul kita goes dari titik 1 sampai titik lainnya dan sampai kita di finishing point. Tapi yang menarik di sini adalah setiap kawasan yang kita kunjungi atau setiap jalur yang kita kunjungi kita melibatkan satu masyarakat lokal, UMKM. Jadi walaupun sekarang kunjungan Back Heritage ini belum terlalu banyak, tapi saat kita ada kunjungan kita selalu berkolaborasi dengan UMKM. Jadi mereka bisa menjual produknya di jalur-jalur yang dilewati oleh Back Heritage. Minimal kita bisa mempresentasikan produknya dan mereka beli. Di situ adalah benefit antara UMKM dengan kita. Yang berikutnya local guide yang kita hire dalam kegiatan ini, begitupun kawan-kawan Marsal. Kawan Marsal itu yang menunjukkan jalan dan yang melindungi kawan-kawan dari saat perjalanan ya, mengamankan. Kalau gue secara pribadi pengen dapat SDM yang berkualitas, artinya dan cepat gitu ya, tidak melalui proses pelatihan, pendidikan dan segala macamnya. Salah satunya kita hire guide profesional, kita berikan materi itu beres. Tapi Ekotiva lebih memilih mencari kawan-kawan yang memang terdampak karena pandemi, karena jobless, dampak PHK dan segala macam, kita latih untuk menjadi guide lokal di Back Heritage. Dan yang selanjutnya selain fun tadi dapat, sehat juga dapat. Harapan gua kawan-kawan yang mendirikan kegiatan ini muncullah pride identity. Pride identity. Terus sehingga bahwa
gue bangga jadi orang Bogor dan gue juga ingin menjaga apa yang dipunya oleh Bogor pada saat itu, dan ini memang punya value yang luar biasa sebetulnya. Di kita juga nggak bisa nyalahin kalau orang-orang pada saat ini nggak ikut menjaga, karena dia nggak tahu aja sebetulnya. Tapi semoga dengan program ini tahu dan akhirnya bisa ikut menjaga. Alright, ya. Luar biasa sekali, boleh tepuk tangan buat Bike Heritage ya. Ini balik lagi adalah sebuah produk yang akhirnya muncul di masa pandemi. Betul. Ya, pandemi mengajarkan kita banyak hal lah ya. Salah satunya poin yang bisa tadi diambil dari Kang Bagus ceritain adalah Bike Heritage ini menciptakan sebuah which is lapangan pekerjaan baru ya. Betul. Untuk orang-orang yang tadi jobless akhirnya ditutor menjadi seorang tour guide. Ya, betul. Kita juga nggak tahu, mungkin ketika nanti tournya sudah terlaksana dia sudah terlahir menjadi tour guide yang profesional. Harapannya begitu. Iya, karena kan? tujuan kita mereka harus sampai sertifikasi. Jadi memang itu tadi. Pandemi, ketika kita pikirin pandeminya aja, seperti kita akan tetap berada di titik yang sama ya. Tapi ketika kita berpikir untuk betul tarik rem dulu supaya siap-siap melangkah ke depan, akhirnya terciptalah hal-hal seperti ini. Umumnya setiap manusia sama lah ya. Umumnya setiap manusia sama. Kasih tips dong atau sebuah kita bisa bilang motivasi untuk mereka agar tetap terus berjalan walau bagaimanapun keadaannya. Versi Kang Bagus. Yang pertama memang kita harus merubah mindset, apalagi kawan-kawan yang biasa main di event besar ya, event besar. Kita memang harus coba mulai ke ranah retail, walaupun itu mungkin dikatakan produk receh, harganya nggak seberapa, tapi minimal itu bisa untuk bertahan dan eksistensi aja. Entah itu di publishing di media sosial, minimal kita aktif dan kita survive gitu kan, itu satu. Kedua, bikin produk-produk yang memang kreatif, berbeda dengan yang lainnya. Konsep ini sebetulnya bisa diterapkan di mana-mana Bike Heritage gitu kan, tapi mungkin untuk konten di dalamnya lu cuma bisa ketemu di Kota Bogor. Hanya di Bike Heritage Kota Bogor untuk konten-konten yang di dalamnya. Yang berikutnya, jangan pernah ragu buat nyoba gitu. Karena ya mau nggak mau, karena aturannya adalah social distancing, pembatasan jumlah dan segala macamnya, kita menjadikan patokan itu dalam kegiatan wisata yang nanti kita range. Ya mau nggak mau kita harus bermain di retail sekarang. Agar mudah menjualnya, ya mau nggak mau kita harus memanfaatkan sosial media yang gampang. Begitu orang lihat, harganya ternyata murah, mereka udah nggak mikir untuk mengeluarkan duit di situ dan terjadi transaksi. Harapannya sih ke depan, walaupun retail kecil-kecil, semoga rutin dan akhirnya berdampaknya banyak hal gitu. Bukan hanya ke Ekotiva aja, tapi ke semua orang-orang ataupun UMKM yang ada di jalur itu, ke semua juga masyarakat Kota Bogor terdampak dengan adanya perputaran ekonomi di dalam kegiatan Bike Heritage ini. Harapannya gitu kan. Bener gak? Ketika lo berada di sebuah kondisi yang sangat sulit, mungkin kolaborasi itu bisa menjadi sebuah output yang baik gitu. Karena tadi juga sempat disebutkan sama Kang Bagus ya. Jadi walaupun misalkan lo merasa tidak kreatif gitu ya, aku tidak kreatif, tolong coba silaturahmi. Ya. Itu betul. Ngobrol ya. Betul. Kalau memang mungkin masa pandemi nggak bisa ketemu tatap muka, ya coba teleponan gitu ya. Ya betul. Kita ngapain ya gitu. Sepakat. Ya. Supaya ide yang mungkin tadinya awalnya ya memang niatnya buat cari cuan. Ya. Tapi memang belum bercuan. Sehingga ketika dilaksanakan terus-menerus, akhirnya juga menghasilkan juga. Betul, kan. Dan terjadi di Ekotiva ini. Nah, mungkin buat Sobat Cuan, kalau memang mau dapat inspirasi juga perihal lo yang ada di ranah atau sektor bisnis pariwisata, lu bisa coba ikutan Bike Heritage. Nah, itu caranya gimana sih Kang kalau mau ikutan sepedahan? Kalau untuk jadi peserta itu gampang aja. Kita tinggal masuk ke Instagramnya Bike Heritage, ataupun ke ekotiva.id, langsung aja reserve di situ, pesan untuk berapa orang. Maksimal kita tuh sebetulnya 10 orang. Walaupun ada 30 orang nanti akan kita bagi, paling kita bedakan 10 sampai 15 menit untuk yang grup 1 ke grup lainnya. Setelah itu payment kita janjian di mana? Nah, di sini buat teman-teman yang ngegoes itu capek, ya kan? Kita punya e-bike. Jadi yang namanya elevasi terlalu tinggi, capek dan segala macamnya udah nggak mungkin lagi. Karena dengan e-bike lu lebih ngerasa lebih enteng aja. Ya, gitu. 50 kilo nggak kerasa capek. Kalau kita jalan 50 kilo dengan e-bike. Terus kita payment di hari H aja.
kita ketemu, e-bike-nya jalan running. Oke. Sesimpel itu sih. Sesimpel itu ya. Mungkin itu bisa menjadi sebuah alternatif lu juga yang nggak bisa kemana-mana jauh ya. Tapi Kota Bogor dari Kang Bagus ini punya solusi yang namanya bike heritage ya. Lo akan muter-muter ke tempat-tempat yang bersejarah. Ya. Poin-poin di Kota Bogor yang mungkin lo belum tahu. Ketika orang ditanya apa sih Kota Bogor, Kebun Raya, dia mentok di situ, ya kan? Jangan Kebun Raya doang, ya. Emang kelihatan tuh gede, tapi masih banyak titik-titik lagi yang bersejarah dan mungkin kita sebagai warga Bogor sendiri pun harus tahu ya kan, supaya muncul tadi pride identity. Nah, jadi lo Sobat Cuan mau refresh otak, nggak tahu mau kemana, coba ikut di Bike Heritage. Siapa tahu lo dapat inspirasi. Ketika muter-muter di Kota Bogor, akhirnya itu bisa menjadi sebuah ide baru dan menjadi sebuah bisnis. Betul. Buat Sobat Cuan semua. Jangan berhenti berkreativitas. Luar biasa sekali. Ya. Satu lagi Kang, boleh Kang? Boleh. Kalau tadi bagaimana untuk menjadi peserta? Ya. Nah, kita ada rencana mungkin 1 atau 2 bulan ke depan kita coba akan membuka rekrutmen untuk menjadi interpreter ataupun local guide di situs-situs tersebut. Oke. Tapi khusus untuk kawan-kawan disabilitas. Jadi nanti kita akan melatih kawan-kawan disabilitas agar mereka memahami materi dan bisa menjadi pemandu di kawasan tersebut ya. Bukan di jalurnya. Kalau local guide ngikutin di jalur, tapi kalau interpreter itu mungkin nanti di lokasinya. Jadi dia akan menjelaskan terkait hal itu. Dan yang kita prioritaskan adalah kawan-kawan disabilitas, insya Allah. Dari sebuah ide, muncul ide, akhirnya outputnya banyak. Itulah gitu. Makanya lo ada ide kecil, jalani dulu aja karena akan berkembang sesuai dengan perjalanannya. Ya betul. PDE dulu. Buat sponsor yang mau nyponsori pendidikannya boleh. Nah. Pelatihannya ada di situ ya. Siapapun silakan kita buka untuk siapa tahu Sobat Cuan yang tadinya nggak tahu bingung mau bisnis apa, duitnya kebanyakan, ya kan, bisa bergabung gitu kan. Akhirnya lahirlah kolaborasi lagi. Betul. Luar biasa banget. Sekali tepuk tangan dong buat Bike Heritage dan Ekotiva. Lo bisa tetap jalan-jalan di Kota Bogor khususnya di tempat-tempat yang bersejarah. Ya. Pastinya sehat, happy, ya. Terus ada kegiatan offline, time travelingnya dapet. Nah gitu, jadi lo nggak di rumah aja, tetap bisa berkegiatan dan pastinya ketemu orang-orang baru. Itu yang penting. Ya, jadi buat Sobat Cuan dimanapun Anda berada, kalau lo punya pertanyaan perihal Ekotiva atau Bike Heritage, bisa kunjungin ke Instagramnya ekotiva.id atau Bike Heritage. Bike Heritage. Silahkan, atau lu juga bisa langsung tulis di kolom komentar di video ini pertanyaan apapun, perihal apapun, atau yang memang berhubungan dengan pariwisata. Nanti kita bisa diskusi lah di sana. Oke, siap. Dan jangan lupa buat subscribe, komen, like, dan nyalain lonceng notifikasi buat Sobat Cuan semua yang mau dapat insight perihal bisnis pastinya yang sangat luar biasa banget narasumbernya di season 1 ini. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya @culturehours. So, gua Gesra Julio, tapi sebelum itu lupa ada oleh-oleh dong. Thank you. Ada oleh-oleh dari Culture Hours. Makasih banyak Kang Bagus ya. Thank you sama-sama Kang. Udah mau ngobrol di sini, ceritain perjalanannya Ekotiva yang udah sampai ke Turki. Tapi balik lagi ke Batu Tulis. Muter-muter di Kota Bogor. Mau harus begitu ya? Iya benar ya. Akhirnya balik lagi ke hal-hal yang memang ada di kota sendiri. Betul. Dijadikan sebuah ranah bisnis ya. So Sobat Cuan, terima kasih sekali lagi lo udah nonton podcast CA di Culture Hours season pertama. Kita akan tunggu di season-season berikutnya. Gue Gesra Julio, pamit. Terima kasih. So Culture Hours, waktunya memulai bisnis. Kang, terima kasih banyak. Sama-sama Kang.